Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast BSL Bincang Sehat bersama saya Lulis Nurjana dari Universitas Pertiwi Karawang. Kali ini kita akan membahas tentang pelayanan dari Rumah Sakit Fikri Medika terkait pelayanan JKN dan BPJS Tenaga Kerja ya Bu ya. Iya. Dengan saya Lulis Nurjana yang mungkin sini narasumbernya Ibu Ana Mukaromah dari Kebidanan dari di staf marketing ya Bu. Betul. Staf marketing. Mungkin saya sapa dulu ya Bu. Ya. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang. Silakan Halo, Ibu perkenalkan. sahabat BSL. Perkenalkan, saya Ana Mukaromah. Saya di bagian staf marketing di Rumah Sakit Fikri Medika. Buat sahabat BSL yang main mungkin ya Bu Iya, yang main oke. ke rumah sakit, boleh tegur sapa dengan saya. Bisa lebih gampang ya Bu ya. Iya, bisa lebih mudah karena saya di bagian marketing internal, khususnya di dalam rumah sakit. Iya, oke. Baik, terima kasih ya Bu Ana. Baik. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa jumpa di sini ya Bu. Alhamdulillah bisa bincang santai ya. Bincang Bu santai Lilis ya. terkait pelayanan Fikri Medika ya. Iya. Nah, mungkin di sini sesuai tema ya Bu Anam ya. Ini kan terkait pelayanan Betul. terkait JKN ya. Sekarang kan sudah apa ya? Sudah di kewajiban semua warga negara itu sudah wajib ikut BPJS gitu kan, Betul, kesehatan. iya. Mungkin JKN ya secara nasionalnya. Nah, di sini untuk pelayanan di Fikri itu seperti apa sih Bu? Untuk pelayanan BPJS itu sendiri gitu. Oh iya, untuk pelayanan di Fikri itu kita kan untuk meningkatkan kualitas itu sesuai dengan visi dan misi kami. Khususnya untuk pasien yang JKN kita sudah ada bisa melayani BPJS kesehatan, kemudian Iya. asuransi, kemudian BPJS TK dan umum dan mungkin asuransi lainnya. Oke. Itu kita bisa, jasa harja juga bisa. Dan untuk Fikri sendiri itu untuk pendaftarannya itu kita bisa menggunakan mobil JKN bagi sahabat BSL mungkin ya Oh Bu ya, iya, bisa bergabung mungkin atau periksa ke Rumah Sakit Fikri itu bisa menggunakan mobil JKN gitu, bisa sekarang daftar sudah secara online. secara Ibu. online ya. Iya, Jadi di betul. handphone sendiri masing-masing sudah bisa Betul. pesan di sini untuk antrian gitu. Iya, Jadi tidak usah bisa. antri ke sini datang gitu Iya. ya. Kalau zaman dulu kan subuh-subuh tuh Bu datang ke Iya, sini, betul. pasti udah datang subuh, Iya. pasti ya nunggu lagi gitu ya. Oh, kalau sekarang kalau dengan mobil JKN itu berarti lebih mudah lagi ya. Iya, betul. Lebih mudah yang pertama, yang kedua bisa daftar, Ibu bisa daftar itu H-2 atau enggak H-3 Oh, gitu. sebelum pasien kontrol, betul. Oh gitu, berarti lebih mudah lagi ya. Iya, betul. Masuk ke sini itu hanya tinggal verifikasi saja. Oh, Verifikasi langsung masuk ke data. poli. Betul. Data itu sudah terinput di kita. Di sini berarti rumah sakit itu melayani semua BPJS ya? Semuanya, Oh, semua semua. BPJS bisa, tapi ada beberapa yang tidak bisa di cover BPJS Ibu. Semuanya bisa, cuman ada tanpa terkecuali. Oh gitu. Ya, yang pertama. Jadi ada syarat tertentu ya? Ya, yang pertama itu percobaan bunuh diri. Oh itu nggak di cover Nggak ya? bisa tercover Ibu. Ya, percobaan bunuh diri, kemudian mabuk-mabukan, KDRT, meninggal di jalan. Oh, kecelakaan juga itu beda ya? Kalau Tidak kecelakaan bisa, asalkan Bisa. kecelakaan tunggal, Ibu. Oh, gitu Kalau ya? kecelakaan tunggal bisa, asalkan dilampirkan laka lantas. Oh gitu, Ya, bisa ya di cover bisa. ya? Kalau ganda itu kita bisa menggunakan jasa harja. Jasa harja kan ada limitnya ya. Mungkin sahabat BSL sudah tahu atau ada yang belum paham. Itu untuk jasa harja itu ada limitnya kurang lebih Berapa? 20 juta. Oh, 20 juta. Ya. Jadi bilang mana sudah melebihi limit berarti di cover sendiri? atau- BPJS. Oh, Jaminan BPJS. keduanya bisa BPJS. Oh, BPJS kesehatan. Iya, oh, bisa. ya, baik. Itu siapa aja sih Bu yang yang menjadi peserta BPJS? Apa aja sih? Semua orang atau Semua orang. Semua orang kecuali WNA, Ibu. Oh, WNA. Ya, warga negara asing tidak bisa menggunakan BPJS karena BPJS itu kan jaminan yang khusus di Untuk Indonesia WNI. saja. Oh, ini Iya. saja. Oh, berarti untuk semua warga negara Indonesia. Betul. Oh, seperti itu. Iya. Nah, untuk iurannya kira-kira itu berapa sih, Bu? Kalau Untuk iurannya BPJS kita kan itu? ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, Ibu. Untuk yang kelas 1 itu 150.000. Oh, gitu. Ya, kelas 2 100.000 dan kelas 3 itu 35.000.
Oh gitu. Gitu. Jadi beraneka ragam ya Iya, untuk betul. nilai premi yang dibayar. Iya. Nah, untuk fasilitas sendiri itu apa ada perbedaan sih, Bu? Antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 apa sama gitu? Nah, di sini yang membedakan itu apa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sih, Bu? Apa dari segi fasilitas, apa dari dokternya atau apa Iya. sih gitu? Yang membedakan hanya fasilitas Oh, kelasnya fasilitas saja. saja. Oh, Iya. gitu. Jadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 kita ada masing-masing fasilitas kelasnya. Kalau kelas 1 di Rumah Sakit Fikri khususnya itu ada 2 bed. Oh, gitu. Kemudian ya, kalau kemudian kelas 2 itu ada 3 bed Oh, 3 bed. dan kelas 3 itu ada 4 sampai 5 bed. Oh, berarti di bednya ya? Iya. Dari segi pelayanan medis, Ya, dari betul, dari obat tuh semua perawat, sama. obat, dokternya Oh, sama. dokter juga sama. Iya, Oh, perawatnya jadi juga yang sama. membedakan hanya dari fasilitasnya aja. Rawat inapnya berarti Iya, ya. betul. Oh, gitu ya. Berarti ya nggak ada bedanya ya, Bu ya. Iya. Cuman mungkin tempat tidurnya yang berbeda ya. Nah, di sini kan biasanya ada pelayanan kacamata, Bu. Iya. Di BPS itu ya. Iya. Nah, itu seperti apa sih alurnya gitu? Bisa Di cover untuk seperti apa? sahabat BSL mungkin ada Iya, yang mau barangkali nanti. periksa ke Iya. dokter mata bisa. Kita ada 2 dokter. Yang pertama dokter Bekti itu yang pelayanan pagi dan yang siang itu sama dokter Cahya, Ibu. Oh, jadi ada 2 dokter ya? Ya, ada 2 dokter. Ada 2 dokter ya. Oh. Jadi bisa, maksudnya Iya, bisa, boleh. memilih nggak? Bisa milih nggak? Bisa, Oh, boleh, bisa, boleh iya. milih. Misalkan dengan Ikhwan atau mau dengan Akhwat bisa. Oh, gitu ya. Iya. Bisa request. Berarti di Bisa pagi atau di request. siang sesuai jadwalnya ya. Betul. Kalau untuk kacamata sendiri itu kita ada ketentuannya memang dari BPJS, Ibu. Jadi kalau untuk yang minus itu minimal ada minusnya itu 0,5. Kalau yang Oh, minusnya 0,5. Ya, kalau Oh, yang plus 0,5. Kalau yang silinder itu minimal atau maksimal? minimal. Oh, minimal. Ya, ada Oh. minimalnya. Oh, minimalnya. Kemudian kalau silinder 0,25, Bu. Oh, 0,5. Jadi ada Iya. ketentuannya. Kalau tidak sesuai berarti tidak di cover gitu. Iya, betul. Jadi bayarnya umum. Ya. Nah, di sini bisa ada kacamata juga? Kalau yang untuk yang di BPJS? sini masih Belum? sih, Bu. Oh, Baru gitu. di pelayanan optik yang ada BPJS-nya. Kalau untuk alurnya silahkan buat sahabat BSL boleh dari vaskes pertama. Oh iya? Itu nanti minta rujukan ke dokter mata, spesialis mata. Kemudian nanti dari dokter spesialis mata akan memberikan surat rekomendasi untuk ke optik biasanya. Nah, nanti untuk sahabat BSL ketika selesai dari dokter mata bisa ke pendaftaran rawat jalan untuk memberikan SEP-nya. Nanti Oh, untuk iya. membuat surat rujukannya dari dokter tersebut, rekomendasi dari dokter, kemudian nanti akan dicetak SEP dan lupis biasanya. Baru dibawa ke optik yang ada BPJS-nya. Berarti alhamdulillah ya sekarang BPJS sudah bisa mengcover Ya, kacamata alhamdulillah. juga. Ya mungkin nanti sahabat kita ada yang perlu Ya. kacamata tidak usah beli dulu kan, kecuali Ya, emang tidak bisa. sesuai dengan kriteria ya. Ya. Baru kita mungkin beli sendiri Ya. gitu ya. Tapi itu ada harganya ya, Bu ya. Oh gitu, ada harganya minimal. di optiknya itu kalau kelas 1 300.000. Oh, dia ada ketentuannya Iya, juga ya. ada. Kelas 1 1.000. Kelas 2 itu 200. Oh, 200.000. Dan kelas 3 itu 150. Berarti kalau kita kacamatanya lebih dari itu kita nambah lagi. Iya. Oh, Bisa. iya. Alhamdulillah lah sedikit membantu. Iya. Tidak pure kita sendiri bayar ya gitu. Betul, Iya. Bu. Nah, kalau untuk ini barangkali ada himbauan buat seluruh masyarakat ya khususnya Karawang ini ya atau masyarakat Iya. luasnya Indonesia gitu kan. Apa sih yang perlu dari segi Mbak Ana Mas sebagai pelayanan kesehatan ya untuk Iya. masyarakat seperti apa harus ayo ikut BPJS semua gitu atau gimana? Iya. Kalau himbauannya buat sahabat BSL ya khususnya BPJS atau jaminan kesehatan itu penting karena kita kan pengennya mah sehat ya, Bu Iya. ya. Iya. Iya pasti sehat lah. Pengennya Meskipun saya sehat. VIP saya nggak mau. Iya, betul. Pengennya sehat. Pengennya sehat ya. Cuman namanya musibah kan kita nggak ada yang Iya, tahu. tidak ada yang tahu. Iya, betul. Kalau kita kan sudah dipermudah dengan adanya BPJS ya, Bu ya. Alangkah lebih baiknya kita punya jaminan karena selain kalau misalkan ada kendala atau ada sakit mungkin atau ada halangan yang lainnya, kita itu ada jaminan untuk kesehatannya, Bu. Jadi kita tidak membayarkan umum karena untuk jaminan umum itu di kesehatan itu mahal sekali, Bu. Iya pasti ya.
gitu. Ya pada dasarnya tidak ada batasan untuk limit ya Bu. Tidak ada batasan Maksudnya untuk limit. sakit ini berarti ada masa berapa juta baru nggak Iya. bisa, nggak ada ya. Yang Iya, penting nggak ada. tadi yang tadi Ibu sampaikan masalah mungkin narkoba, Iya. tawuran itu nggak bisa di Tawuran, cover ya iya. sama BPJS gitu. Estetika juga nggak bisa ya Bu? Oh untuk perawatan ya? Iya, Oh, perawatan. Pokoknya yang untuk kecantikan itu nggak bisa. Ya itu kalau itu saya mau pengen Iya. BPJS ya berarti ya intinya mah Iya. yang emang pada dasarnya sakit gitu ya. Kalau untuk yang perawatan itu mungkin tidak di cover sama Iya. BPJS ya. Jadi mungkin manfaatnya banyak ya Bu ya terkait Iya. BPJS ini ya Manfaatnya bagi banyak masyarakat sekali, iya. semua gitu kan. Iya Bu. Ya pada dasarnya sih kenapa pemerintah menggalakkan semua Iya. ikut BPJS ya ini mah kan gotong royong ya. Iya, betul, Bagi yang tidak gotong mampu royong. yang mungkin nanti bisa ketolong Iya. seperti itu. Karena hanya di Indonesia saja Bu adanya BPJS ini. Di luar negeri itu asuransi biasanya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Gitu. Untuk BPJS, nah ini mumpung kita dipermudah ya Bu ya sama pemerintah. Iya, ya alhamdulillah ya. Iya. Nah, saya juga Fikri Medika itu melayani itu ya Bu ya, terkait masalah pelayanan BPJS TK ya, tenaga kerja. Betul. Nah, itu gimana Bu untuk alurnya bila mana kita contoh nih kecelakaan gitu kan, pas dari pasien yang bekerja atau langsung ke Iya. sini atau gimana untuk proses prosedurnya gitu Bu? Kalau untuk yang BPJS ketenaga kerjaan itu yang terpenting kecelakaannya pada saat mau berangkat, pulang atau di tempat kerja Ibu. Iya. Selain itu contohnya mangkir, jalan misalkan berangkat sama Sudah sesuai jalur. kantor itu tidak sesuai jalur atau mangkir itu tidak bisa tercover. Selagi masih dalam sesuai SOP itu masih bisa tercover. Nah untuk alurnya itu kita biasanya didampingin oleh HRD atau pihak PT itu nanti langsung kita arahkan untuk ke IGD apabila emergensi karena memang BPJS TK itu kan 30% itu emergensi Bu, 30% itu urgent dan cito gitu. Cito iya pasti. Ya betul. Nah 70% itu sisanya luka ringan. Itu kita langsung arahkan untuk ke IGD. Kemudian biasanya ada keluarga atau HRD yang mendampingi itu daftar dulu ke depan. Itu kalau seandainya lagi kerja. Ya lagi kerja. Pasti damping sama HRD-nya ya. Kalau tidak lagi kerja siapa aja yang mendampingi. Yang terpenting kita arahkan dulu ke IGD. Kita masukkan dulu ke triase merah. Oh gitu. Ya, karena untuk kecelakaan kerja itu yang saya sebutkan tadi 30% itu cito. Iya. Itu. Jadi kita penanganan untuk BPJS TK itu dispesialkan di sini. Gitu. Iya. Selain dari dokter spesialisnya, kita ruangannya juga ini nih, yang ini sahabat BSL nih yang Gimana sih belum ruangannya? tahu nih. Gimana ruangannya Ya, untuk hak BPJS TK itu kan harusnya haknya kelas 2 ya Bu ya. Iya. Khususnya di Fikri itu kita berikan fasilitas naik 1 tingkat. Oh, di kelas 1. Kelas 1, betul. Iya. Dan kita ada ruangan yang khusus non JKN. Oh, ada ruang khusus selain non JKN. Iya, ada non JKN Bu. Jadi Itu kita khusus tempatkan untuk TK aja. di BPJS TK Masa asuransi juga sama. Oh, gitu. umum gitu, ya. Oh, jadi Karena- ada khusus ya, ruang khusus Ya, gitu. kita memang berikan servis khusus untuk pelayanan BPJS TK ini. Gitu. Ketika saat di UGD itu ada 2 kemungkinan Ibu. Yang pertama itu dilakukan tindakan rawat inap dan yang kedua luka ringan dan rawat jalan. Oh, Kalau rawat inap yang tadi saya sebutkan masuk ke ruangan kelas 1, mohon. Kalau untuk yang rawat jalan, kita biasanya diarahkan untuk kontrol ke dokter spesialis. Iya. Gitu. Untuk penanganan di sini apa udah lengkap sih Bu? Maksudnya untuk Sudah. dokternya, untuk iya. alat peralatannya gitu. Jadi tidak usah dirujuk lagi dari Fikri, rujuk kemana gitu. Nggak Iya. usah ya Bu ya? Iya, nggak Jadi usah, udah lengkap insya di sini Allah. gitu, alhamdulillah. Iya, insya Allah di sini kita mencoba untuk mengembangkan ya Ibu ya. Yang pertama kita punya dokter spesialis. Kita Iya. dokter spesialis biasanya tuh kalau BPJS TK itu nggak antara ke mata, ke bedah atau ortopedi dan satu lagi bedah syaraf. Kita sudah punya bedah syaraf. Itu Ibu. sering terjadi pasti ke situ ya? Iya. Untuk kecelakaan kerja Iya. itu. Di sini ada bedah saraf juga? Ada. Oh, Kita gitu ada ya. layanan bedah syaraf dengan dokter Mirza. Kita sudah pernah ada juga Ibu dari BPJS TK ada yang kecelakaan kerja. Oh, gitu. Itu ditindak Sampai di ditindak sini. di sini? Iya, betul. Di kraniotomi di sini.
Oh iya, iya. Berarti udah lengkap ya Bu ya? Iya, Yang maksudnya insya Allah sudah kita sudah lengkap. tidak istilah mah udah ke sini nanti Iya. ditindak, sini takutnya tidak ada fasilitasnya, tidak ada dokternya, akhirnya dirujuk lagi. Apalagi yang Cito kan, ya Iya. maksudnya kan kita khawatir ya tidak tertolong atau gimana. Iya. Tapi di sini alhamdulillah sudah lengkap semua ya Bu Iya, ya? alhamdulillah udah lengkap Udah semua. lengkap semua, Ibu. jadi ya mudah tidak usah dirujuk kemana-mana gitu ya? Iya. Ya alhamdulillah. Gitu. Sama satu lagi Ibu, saya mau menyampaikan ini kita ada ortonesia nih Bu. Nih selain CT scan itu kita Alat punya bantu. ortonesia. Ortonesia itu alat bantu Ibu. Iya, iya, Iya iya. betul. Nah ini buat sahabat BSL ya. Nanti boleh main-main ke Fikri atau mungkin bisa berbincang Iya. dengan saya pribadi mungkin. Iya, Kalau iya. bertemu boleh Ibu. Iya. Jadi kita itu ortonesia itu buat alat bantu kesehatan. Contohnya misalkan kalau misalkan pasien yang kecelakaan kerja, misalkan tangannya patah atau mohon maaf kakinya patah. Iya. Ya, itu kita bisa ada alat bantunya. Hmm. Tuh, dengan catatan itu kan nanti kan akan berkelanjutan ya Bu ya BPJS-TK itu. Iya. Ya perawatannya akan berkelanjutan. Pasti Jadi, lama ya? Ya, Nggak mungkin beberapa, akan lama, pasti lama. betul. Pemulihannya ya? Pemulihannya akan lama. Nah, pada saat ototnya sudah kuat, biasanya kita bantu untuk menggunakan alat bantu. Itu ada beberapa pasien yang sudah menggunakan ortonesia ini. Oh udah? Sudah. Nah ini di cover nggak sama BPJS? Di cover Ibu. Penggantinya di cover juga? Iya, sampai Oh. berapa puluh juta pun tercover. Tapi nanti kita biasanya konsultasi dengan pihak BPJS-TK dan ortonesia. Jadi kalau emang kehilangan salah satu Iya, tubuh berarti salah bisa satu diganti tubuh palsu, bisa. tapi itu di cover semua? Bisa Kirain teh tercover hanya semua. untuk pemeriksaan medisnya saja. Oh berarti semua di cover ya? Bisa tercover. Biasanya nanti kalau untuk kerusakan kan ini ada yang elektrik, ada yang Manual? apa namanya? Yang dari ini silikon Bu. Oh silikon. Iya, ada yang elektrik, ada yang silikon. Nah, nanti kalau yang silikon itu kan yang penting nggak kena Iya. luka bakar gitu. Yang penting nggak kena api. Oh, gitu Kalau ya. untuk yang elektrik yang sudah disampaikan oleh pihak BPJS-TK, apabila ada kerusakan itu ditanggung oleh si pasien. Oh benar Gitu. kerusakan. Iya, jadi pihak BPJS-TK hanya mengcover alatnya saja. Kalau untuk kerusakan dan lain-lain ditanggungnya dengan pasien. Oh gitu. Berarti sampai sehat, sampai perlu Sampai alat sehat, bantu, kita iya. dibeliin gitu alat bantunya. Iya. Berarti itu selesai BPJS Iya, untuk selesai. mengcover itunya apa? Asuransinya gitu ya. Asuransinya iya Oh. betul. Oh iya Gitu, ya. Bu. Berarti alhamdulillah ya, semakin Alhamdulillah. lengkap gitu. Iya, alhamdulillah Ibu. Semakin lengkap ya. Iya. Ada tenaga medisnya, ada fasilitas juga ada, apalagi naik kelasnya di beda dengan yang lain gitu ya. Iya. Terus bila mana ada perlu alat bantu juga ada di sini. Ada. Jadi tidak harus ke Kerawang, ke Bandung, ke Jakarta Iya, gitu ya Bu ya. Iya. Ya alhamdulillah Gitu. semakin pesat ya, Iya, maju pesat Fikri ya. Medika Iya. itu. Berkat sahabat BSL juga. Iya. Ya mungkin nanti kalau seandainya sahabat BSL nanti juga ada mungkin berkunjung ke sini ya, berkunjung atau mau berobat juga ya, mungkin nanti bisa itu sama Mbak Anam ya, Boleh, maksudnya boleh. dibantu. Iya, Dan mana boleh. mungkin ada informasi apa, edukasi apa gitu. Iya. Mhm. Bisa. Untuk berarti kalau untuk kecelakaan kerja itu kalau seandainya di luar dari yang tadi Mbak Anam sampaikan berarti tidak di cover ya. Berarti kalau di luar jasa, kalau seandainya gini gimana? Di luar jam kerja tetapi itu tunggal atau ganda. Nah, itu yang pertama di cover dari Jasara Harja atau barengan sama PJSTK-nya. Itu di jam kerja contohnya. Di jam kerja atau di luar Di jam jam kerja. Di jam kerja misalkan tunggal bisa Ibu menggunakan BPJS-TK. Tapi kalau ganda itu jaminan pertama Jasara Harja dulu. Oh, saja dulu. Ya, Jasara Harja dulu, kemudian limitnya sudah selesai yang tadi saya sebutkan. 20 juta tadi. Ya, 20 juta sudah selesai, sudah habis. Baru jaminan kedua bisa BPJS-TK. TK atau kesehatan ya? Ya, yang TK tadi atau itu. kesehatan. Tetapi jika memang karena JR itu kan susah ya Bu ya, kepengurusannya harus ke kepolisian, surat-surat harus lengkap dan lain-lain. Misalkan HRD-nya keberatan atau keluarganya keberatan untuk ngurusin ke laka lantasnya, Bisa itu langsung bisa di-cover langsung BPJS-TK. BPJS-TK dengan catatan membuat penolakan. Oh, gitu. Iya, membuat penolakan. Dan pasti Jasara Harja. harus aktif BPJS-TK-nya. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Kalau nggak aktif kan di cover. Iya, tidak bisa Berarti tercover. harus aktif ya. Itu berarti Iya. kuncinya seperti itu. Betul.
Iya, berarti untuk terkait jasa JKN tadi sudah itu ya Bu ya, maksudnya sudah lengkap banget ya. Iya. Dari mulai pendaftaran, pasien itu diobatin, ngambil obat, itu semua udah Iya. Serba digital sekarang ya. Iya. By mobile JKN bisa juga ya, seperti itu. Selanjutnya Mbak Anan di sini untuk pelayanan yang lain mungkin yang mau bisa dipromosikan sebelum kita tutup. Iya boleh. Jadi kan sudah ngebahas di temanya tadi sudah selesai temanya ya. Nah mungkin barangkali ada mau disampaikan sebelum kita closing gitu. Iya. Untuk pelayanan kita semua unggulan sih Bu ya. Kalau kita berbicara ya. Semua pada unggulan ya. Nah bila sebutkan silahkan Mbak Ana. Oh iya boleh. Untuk yang sahabat BSL ya kita yang sekarang lagi launching itu kita ada poli eksekutif teman-teman BSL atau sahabat BSL ya. Kita ada layanan poli eksekutif itu khususnya untuk pasien yang umum asuransi itu kita ada. Oh gitu. Eksekutif ya. Bedanya apa sih Bu? Bedanya dengan poli reguler, kalau untuk yang poli eksekutif itu pengambilan obat, kemudian apabila ada pembayaran, itu petugasnya datang. Oh gitu. Ada laboratorium jadi juga tidak usah antri. Ya, tidak usah antri. Dan yang kedua, dokternya nggak menunggu lama. Oh gitu. Ya mungkin buat sahabat BSL ya, bagi yang mungkin yang sibuk ya, yang orang yang sibuk, yang pekerja, yang tidak punya waktu banyak gitu kan, mungkin di sini bisa kan dibantu difasilitasi ya, tidak usah antri, nggak lama nungguin obat gitu kan. Jadi lewatnya di poli eksekutif. Nanti bisa dibantu sama Mbak Anam ya, kalau seandainya ada yang mau ikut daftar ke situ gitu. Iya boleh. Sama untuk pelayanan katarak untuk teman-teman BSL bisa katarak ya. Jadi pelayanan katarak di kita itu kita bisa ini Bu, bisa dijemput, bisa antar jemput gratis itu untuk yang radius 5 kilo. Oh 5 kilo berarti bisa antar jemput ya? Ya, untuk pelayanan katarak juga sama, itu nanti kita bisa one day service. One day service, jadi pagi operasi, kemudian nanti siangnya bisa pulang. Diantar gitu. juga. Itu, iya. Kemudian untuk antar jemput radius 5 km untuk sahabat BSL yang rumahnya dekat dengan Fikri, itu bisa kita antar. Gitu. Antar jemput juga? Iya, antar dan jemput. Kalau tapi untuk, 5 km ya dari rumah Said Fikri. Betul, dan jangan khawatir kita menggunakan kendaraan pribadi Ibu. Oh, bukan ambulan? Bukan. Oh, iya. Jadi kita diantar pulang itu menggunakan kendaraan pribadi, dijemput pun juga menggunakan kendaraan pribadi dalam tanda kutip pasiennya tidak emergensi ya Bu ya. Kalau pasien dengan emergensi biasanya kita menggunakan ambulans. Gitu. Selain itu ada lagi Mbak? Yang pertama kan poli eksekutif. Iya, poli eksekutif. Terus yang kedua penjemputan pasien. Itu. Sama ini beauty treatment Ibu. Jadi kita mungkin tidak semua rumah sakit ya Ibu ya punya klinik kecantikan. Kita jadi bisa facial, bisa peeling itu dengan dokter spesialis. Nanti kita ada dokter kulit, dokter Lydia. Mungkin untuk sahabat BSL bisa treatment di Fikri ya. Jadi jangan sampai konsepnya itu Fikri itu berarti mengobatin orang yang sakit gitu ya. Tapi bisa kecantikan juga bisa. Ada ya untuk perawatan ya. Iya, barangkali Bu Lilis mau treatment boleh. Ya Pak nanti ikutan ya. Ya berarti intinya mah konsepnya itu RS Fikri itu selain pengobati yang sakit juga ada untuk perawatan kecantikan. Mungkin di sini kan buat sahabat-sahabat BSL di sini ya, maksudnya yang mungkin masanya masa-masa muda ya, pasti perlu sekarang kan skincare itu penting. Iya, skincare itu penting banget ya. Sudah nomor 1 kan buat kalangan anak muda. Nah mungkin nanti di sini bisa mampir ke Rumah Sakit Fikri Medika, barangkali bisa tanya-tanya dulu, boleh kan ya Bu ya? Tanya-tanya dulu, edukasi, tanya gitu masalah tarifnya mungkin tidak terlalu itu ya Bu? Ya, kita masih ada diskon untuk sahabat. Oh ada promosi BSL, ya? Iya, masih ada diskon. Ya alhamdulillah. Ya terima kasih Mbak Anam ya untuk atas waktunya gitu kan. Alhamdulillah tadi informasi terkait pelayanan JKN sama BPJS TK itu udah lengkap ya. Dan alhamdulillah di sini sudah banyak fasilitasnya tersedia. Yang mungkin nanti bagi sahabat BSL bila nanti sakit atau perlu penanganan khusus juga di sini bisa ya. Dengan memakai BPJS boleh gitu kan. Asuransi juga boleh atau jaminan lainnya jaminan lainnya.
Nah, mungkin di sini sekilas saya sampaikan kesimpulannya ya Mbak Anam ya. Iya. Terkait nanti tadi kan ada produk unggulan. Iya. Produk unggulan di sini ada namanya poli eksekutif, ada penjemputan pasien antar jemput ya. Iya, antar dan jemput. Mungkin barangkali di rumah tidak ada suami atau tidak ada istri sakit gitu kan, Iya. memerlukan kendaraan, bisa telepon ke sini gitu ya. Iya, bisa. Iya, seperti itu. Sama tadi beauty treatment. Beauty treatment. Oh, itu Iya. treatment. Nah, mungkin ini kan baru ya, produk baru Iya, ya. produk baru. Oh, produk baru launching di tahun ini. Iya, betul. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini masih promosi. Bila mana berminat segera Boleh mampir? hubungi Fikri Medika Iya. yang nanti ada di sini nanti Iya, nanti nomornya. dicantumkan di Nanti bawah dicantumkan ini. di bawah ini informasinya untuk lebih lengkap ya. Iya. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih Mbak Anam Iya, atas waktunya. sami-sami Bu Lilis. Mungkin nanti kita akan jumpa di kemudian hari lagi. Ya, di Mungkin episode selanjutnya mungkin ya. Episode selanjutnya dengan waktu yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Iya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih sahabat BSL. Terima kasih semua Ya, sahabat BSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.